Jepara, Jawa Tengah. Tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Masirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil tidak ingin dipingit. Trinil masih ingin melanjutkan sekolah, menjadi gadis pribumi yang cerdas dan memiliki cita-cita agar dunia ini menjadi terang. Ya Trinil, Bapak tidak bisa mengikuti permintaanmu karena tradisi ini sudah lama, sejak zaman dahulu bahwasannya perempuan tidak boleh melanjutkan sekolah tingginya. Pak, tidak bisakah sekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Bapak ini seorang bupati dari Jepara. Seharusnya Bapak tidak boleh menghancurkan tradisi ini. Bu, Trinil mohon Bu, saudara Trinil, lakukan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengetahui mengapa semua ini terjadi. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas untuk berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tidak ingin dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat istiadat dan kita tidak bisa menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau bisa tetap belajar. Dan aku berjanji aku akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk mengganti guru bahasa lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau, semuanya terasa seperti di penjara. Sabar adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau adalah perempuan aku, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan bisa sebebas seperti dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku akan dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rubini, dan Kardina juga masih bersekolah. Kapan kami dipingit juga? Saat umur kami 12 tahun, Marti, ya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Bella, Rosa. Halo Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa bagiku terasa sangat perih. Kalian tahu kan bahwa aku tidak bisa berdiam diri? Tapi sebelum itu, mari kita duduk dulu. I feel you, Kartini. Aku juga sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Kamu tidak mengerti dengan tradisi ini, Kartini. Apa salahnya seorang perempuan bersekolah? That's what I thought. Jika kamu tidak bersekolah, kamu akan melakukan apa? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan oleh ibuku. Maka selalu ada untuk Terima kasih, Stella, Rosa. Ini ada buku untukmu. Di sini banyak bahasa Belanda, so you can learn from this book. absolutely. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dan kami akan berjanji, kami akan mengakhiri disini dengan Ali dan Kanko. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang harus bisa dilakukan oleh wanita sejati.
ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, apa yang kalian lakukan Raden di Mas sini? Kusono. Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita keliling Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku sedang dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku berinteraksi sebebas itu dengan masyarakat. Dari itu, kita jangan sampai ketahuan Bapak dan Ibu Sawargi. Ayo Trinil, kita pergi. Kami akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Ada apa Kartini? Ayo kita hampiri wong wadon yang sedang duduk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui. Lagi pula tidak masalah jika sekali aku berbicara kepada pribumi lainnya. Tidak perlu. Kamu putri dari Adipati Arya Sosroningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kamu bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kamu pergi tanpa pengawalan? Apakah kamu tidak dipingit? Bolehkah saya bertanya? Tentu saja. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh semua masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kami. Lagi pula, dipingit juga membuat kita untuk menjaga dan berhati-hati dari lelaki yang bukan muhrim kita, hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanyalah rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanyalah rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah kecuali laki-laki. Lagi pula bukannya wanita memang tidak boleh bersekolah. Suatu saat nanti mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya wanita lakukan seperti kita. Sebentar Kartini, aku akan membicarakan sesuatu. Sekarang aku harus pergi. Apa maksudmu, Rosa? Sekarang aku ingin pergi ke Belanda, melanjutkan sekolahku. Dan aku sudah lulus dan ingin meningkatkan pendidikanku. Lalu, bagaimana dengan Stella, Ali, dan Vankot? Apakah mereka ikut pergi juga? Mereka juga ikut, kami akan berangkat. Sebenarnya kami akan mengajakmu ke Belanda untuk meraih cita-cita serta melanjutkan sekolah. Tetapi kami baru sadar bahwa kau tak akan mengizinkan. Aku tidak tahu harus bagaimana cara berpisah dengan kalian, Rosa. Kamu masih bisa berkirim surat. Yakinlah Kartini. Serta jika aku meninggalkan kamu, aku akan tetap berjanji untuk mengirimkan surat tentang keadaan yang ada di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu, nak? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu dari dahulu. Ditambah, kau mendapatkan beasiswa untuk itu. Jadi, bapak dan ibu tidak perlu membayar biaya. Tetapi kau perempuan, nak. Kau sudah dewasa. Apa maksud ibu? Kenapa kau tidak menikah saja? Bu, bukankah ibu tahu bahwa Trinil ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah dan membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya akan menghambat semuanya, Bu. Trinil, kau adalah wanita, nak. Umurmu juga sudah cukup untuk menikah. Tidak ada perempuan di Jepara yang berumur 24 tahun yang belum menikah, nak. Kau harus tahu itu, Trinil. Dan sudah saatnya kau untuk berhenti dipingit, nak. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, nak. Jika kau menikah, kau akan segera berhenti dipingit. Dan kau tahu, dipingit adalah cara untuk melindungi wanita. Dan kau harus tahu, sudah ada yang ingin meminangmu. Siapa lagi tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryosimi Soso Adiningrat.
Bupati Rembang. Dia sudah menikah 3 kali. Ibu yakin dia adalah lelaki yang terbaik untukmu. Tapi sebelum itu, Trinil ingin menemui terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Baiklah. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana jika lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosoningrat. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf, Adipati Aryo Singgi. Kami akan menyerahkan semuanya kepada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami akan membiarkan Kartini mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Kartini sendiri? Bapak, Ibu, apakah boleh Trinil berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi Sosor Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya ingin wanita tidak lagi ditindas. Saya ingin wanita tidak lagi menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tidak lagi ditindas. Di seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah. Siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Puisi untuk Ibu Kartini. Ibu Kartini, meski kau telah tiada, namun semangatmu yang membara masih menggelora dalam hati kaum wanita Indonesia. Wahai Ibu Kartini, hadirmu cerahkan nurani, perjuanganmu menjadi obsesi, dan jasamu telah terpati dalam insan pertiwi. Ingin kurasakan lagi kehadiranmu yang selalu menyemangati jiwa dan mengingatkan kembali bahwa habislah gelap, terbitlah terang.